Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillahi wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya pula lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang ulun hormati Bapak Ketua RT dan staf jajarannya, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang datang memenuhi undangan pada hari ini. Bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu momen yang sangat penting, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang sangat panjang namun dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu mungkin saja bisa terjadi jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, nabi sekaligus rasul yang terakhir yang mendapat mukjizat, yaitu Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang langsung dikerjakan Nabi Muhammad SAW dalam waktu sehari semalam. Pada peristiwa Isra, pada peristiwa itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menempuh jarak 1400 km dengan mengendarai buraks. Buraks adalah hewan yang bisa terbang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan Nabi Muhammad agar bisa langsung bertemu dengannya. Sedangkan pada peristiwa Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Nabi dari bumi menuju ke langit ketujuh agar bisa bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjalanan ke langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sukacita, penuh tawa dan bahagia. Lanjut, Nabi Muhammad pergi ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut, Nabi Muhammad pergi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Lanjut, kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Lanjut, pada langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Berbeda dengan langit-langit sebelumnya, Nabi Muhammad disambut tawa, disambut kebahagiaan dengan nabi-nabi terdahulu. Pada langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa.
yang menyambutnya dengan sedih atau menangis. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis saat bertemu denganku?" Musa pun menjawab, "Engkau berusia sangat muda, namun sudah memiliki banyak umat pengikutmu. Bahkan kamu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat menyesal tidak semaksimal mungkin berdakwah kepada Allah dan menyia-nyiakan umur panjangnya. Amun bahasa kita wahini itu insecure. Kenapa jadi insecure? Karena orangnya Nabi Muhammad tadi sudah anum, maka berisi umat banyak hapula. Masya Allah, suri tauladan benar, jadi panutan benar gesan kita. Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit yang ketujuh. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha agar bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar menyuruhkan kepada umatnya agar melaksanakan sholat 50 kali atau 50 waktu. Namun Nabi Muhammad SAW merasa umatnya tidak bisa mengerjakan sholat 50 kali dalam semalam. Masya Allah, baiknya Nabi Muhammad perhatian benar Nabi Muhammad lawan kita para umatnya. Masya Allah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan, yaitu meminta sholat 5 waktu dalam semalam saja. Atas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu pada sehari semalam dilaksanakan sholat 5 waktu saja. Masya Allah, beliau sangat dermawan untuk kita. Maka dari itu lalu muncullah ayat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dari arti tersebut dapat kita ambil pemahamannya, itu ketika azan berkumandang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita segera menghentikannya, kita ambil air wudhu untuk bisa sholat fardu. Masya Allah. Jadi sholat adalah tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mau ke surganya Allah, kita harus sholat 5 waktu. Bukan sehari 2 hari saja, namun berhari-hari selama kita masih bisa. Bayangkanlah Nabi Muhammad SAW pada saat sakit pun dia minta dibopong, dia minta digiring agar bisa ke masjid melaksanakan sholat. Itu untuk umatnya agar bisa konsisten walaupun dalam keadaan apapun, tanpa terkecuali berhalangan seperti haid untuk perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah di dalam rumah itu kan memerlukan beberapa tiang. Tiangnya nih ada 5. Misalnya kita diisi tiangnya 3 aja, rumahnya tuh
kada bakalan kuat, kada bakalan kokoh. Lain bila orang diisi rumah tiangnya 5 kuat, yaitu melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu. Adapun hikmah yang dapat ulun petik dari peristiwa tersebut, yang pertama mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Nah, kenapa? Dengan mendirikan sholat, maka manusia selalu melaksanakan perintah Allah, selalu mengingat Allah, jadi terhindar atau terkontrol hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan buruk karena dia selalu mengingat Allah. Ya, yang kedua, langkah menjadi pribadi yang lebih disiplin. Nah, benar, ketika azan berkumandang, siap-siap untuk melaksanakan sholat. Waktu sholat dipakai untuk sholat, bukan dipakai untuk bekerja. Karena sholatlah sebelum kamu yang disolatkan. Selanjutnya, membersihkan kesalahan dari dosa. Nah, bila kita sholat, kita rancak memohon kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat, otomatis dosa kita berkurang. Nah, jadi maka Allah tuh maha pengampun. Makanya kita harus banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa meraih pertolongan dari Allah. Nah, kita pada saat bersujud memohon kepada Allah, tolong, meminta pertolongan, meminta hindarkan dari perbuatan orang-orang yang jahat. Selanjutnya, hati akan menjadi tenang. Dengan sholat, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih. Karena sholat, lain halnya untuk orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang merugi. Nah, itu amalan pertama yang dihisap di hari kiamat kelak. Nah, bila orang kada sembahyang, otomatis dikubur tuh, nah dihisap amalnya, ditimbang. Nah, berapa yang banyak sembahyang kah kada sembahyang kah. Nah, nauzubillahi min dzalik. Habis itu pula doanya sulit terkabul. Nah, bila ada musibah hanya berdoa. Kada orang tuh berdoa tuh setiap saat, yaitu melaksanakan perintah sholat. Jangan balang kambingan juga atau bolong-bolong sholatnya. Berdoa nih bila kena musibahnya. Habis itu pulang bisa masuk ke golongan orang kafir, masuk ke golongan orang yang tidak diridai oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Jikalau kesalahan itu datangnya dari ulun pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.